Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Petani Desa bersama saya Sabri. Kali ini kita akan coba melihat tentang tanaman cabai. Tanaman cabai, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanaman cabai salah satu kebutuhan dasar yang sangat sering digunakan sebagai bumbu masak. Nah, teman-teman semua, yang di depan kita ini merupakan tanaman cabai. Untuk menanam tanaman cabai, terutama perlu dibuat bedengan. Seperti yang kita lihat, ini ada beberapa bedeng tanaman cabai. Fungsi bedeng ini supaya air bisa mengalir dengan bebas, tidak tergenang air pada akar-akar daripada tanaman cabai. Nah, makanya perlu bedeng untuk kita tanam tanaman cabai agar tumbuh lebih baik. Kemudian kita lihat sahabat, di sini tanaman cabai kita tanam sekitar 15 sampai 20 cm jarak antar batangnya. 15 sampai 20 cm. Dan kemudian pada tanaman cabai, bagian batangnya kita beri selang. Kita balut dengan selang. Fungsi selang yang kita balut ini untuk melindungi batangnya agar tidak dipotong atau tidak dipatahkan oleh hama-hama yang sering menyerang tanaman cabai. Makanya perlu membalut batangnya dengan selang dan bahan-bahan yang lain. Kita lihat juga teman-teman semua, pada setiap bedengan tanaman cabai di sini saya kasih mulsa kertas. Mulsa ini berfungsi untuk melindungi bedeng daripada tumbuhnya gulma, sehingga kita tidak lagi membersih gulma pada bedengannya. Karena sudah ada mulsa, tidak tumbuh gulma, jadi kita lebih hemat energi, hemat biaya. Maka ini salah satu fungsi daripada mulsa. Dan juga bedengannya ini tidak cepat tergerus oleh air. Karena ada mulsa, di saat hujan, di saat air mengalir di dalam parit, ini bedengannya, tanah pada bedengan agak lebih terjaga. Karena sudah ada mulsa. Kemudian petani desa kita lihat, pada setiap satu batang tanaman cabai ini saya beri lanjaran. Tiap satu batang satu lanjaran. Fungsi daripada lanjaran ini untuk kita ikat tanaman cabai pada lanjaran tersebut, supaya di saat hujan, di saat angin kencang, tanaman cabai tidak mudah patah. Inilah fungsi lanjaran yang kita beri. Dan di sisi lain, di sini juga membantu cabang-cabang daripada tanaman cabai. Jika nanti cabai sudah berbuah, sudah bobotnya lebih berat pada batangnya, maka batangnya di sini tidak mudah patah. Makanya kita beri lanjaran. Lanjaran yang saya berikan di sini, kita lihat ini adalah bambu. Setiap satu batang saya kasih satu bambu. Kita lihat tanaman cabai. Di sini kita tanam pada tempat yang terbuka. Karena dia lebih baik kita tanam pada tempat yang terbuka daripada tempat-tempat yang terdadah, yang tertutup, yang rindang pohon lain. Maka dia lebih baik kita tanam pada yang tempat terbuka saja seperti ini. Ini saya tanam pada tanah sawah, cuman kebetulan karena ini masih pagi pada posisi yang kita ambil video ini, terlihat seperti tertutup, padahal tidak, ini terbuka. Pohon-pohon pinang ini berada di pinggir semua. Seperti yang sudah kita beli lanjaran ini, kita lihat ini pada tempat terbuka, nampak dari matahari pagi.
Jadi fungsi kita tanam pada tempat yang lebih terbuka seperti ini yaitu persinaran matahari. Persinaran matahari lebih bebas sehingga hama-hama pada tanaman ini agak sedikit lebih menjauh, dan cahayanya untuk kebutuhan tanaman cabai lebih tercukupi jika pada tempat yang terbuka seperti ini. Baiklah sahabat petani desa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan kembali berjumpa pada video-video berikutnya. Akan kita bahas tentang berbagai kondisi tanaman yang akan lihat nanti. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.